Ini bisa meningkatkan ya resiko terjadinya penyempitan pembuluh darah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penderita stroke ya ini harus rutin kontrol kesehatan ke dokter, minum obat teratur, dan mendapatkan support system yang baik dari keluarga, termasuk mengkonsumsi makanan yang sehat, minuman yang sehat. Ini dapat menurunkan faktor risiko penyebab stroke ya, ataupun stroke berulang ya, mulai dari kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kegemukan ataupun obesitas. Kita bicara soal pantangan makanan penderita stroke. Ini perlu dipatuhi sekali ya, supaya nggak kambuh stroke-nya. Ini peran dari keluarga untuk mensupport, untuk mendukung, untuk mengatur ya pada pemberian makan. Kondisi stroke tiap orang ini bisa beda-beda. Pantangannya pun bisa beda-beda. Makanan pun itu disesuaikan dengan kondisinya. Tetapi ini adalah yang saya bahas, pantangan secara umum. Ya wajib dibatasi, bahkan kalau bisa dihindari jika diperlukan. Nah, yang pertama ini minuman beralkohol. Kalau sudah stroke ya jangan konsumsi alkohol lagi, karena alkohol ini dapat meningkatkan tekanan darah, ya tensi bisa naik. Alkohol ini juga bisa menaikkan gula darah, kemudian bisa bikin obesitas. Ya ini kan faktor resiko dari stroke. Yang kedua, minuman kemasan. Nah, minuman kemasan yang dimaksud ini adalah minuman bersoda, minuman manis ya, kemasan manis, minuman berenergi. Ya ini karena dia mengandung bahan-bahan yang dengan gizi yang kurang. Minuman kemasan juga ada pengawetnya, pewarnanya, serta yang paling umum itu kadar gulanya pasti tinggi. Ya jadi ini bisa memperburuk kondisi di kemudian hari. Kalau kemasannya minuman air mineral ya nggak apa-apa ya, ini malah bagus. Yang ketiga, makanan cepat saji. Nah, penderita stroke ya ini harus menghindari makanan cepat saji, ya baik yang kemasan ataupun yang tidak kemasan. Makanan cepat saji ini memang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tinggi kalori, kemudian tinggi minyak ya, berlemak. Nah, kemudian tinggi natrium, berpengawet bagi yang kemasan. Misalkan kalau yang kemasan ya sosis, kemudian daging kemasan, mie instan, ya keripik kentang misalkan, ataupun cemilan-cemilan kemasan lainnya. Kalau yang tidak kemasan ya banyak ya, misalkan ayam, kemudian pizza, kemudian burger. Ya ini yang non kemasan. Ini kan makanan cepat saji. Kalau seandainya kalian sering mengkonsumsi makanan kemasan ataupun yang tidak kemasan cepat saji ini bisa meningkatkan ya resiko terjadinya penyempitan pembuluh darah. Akhirnya stroke bisa berulang. Yang keempat, makanan manis. Jadi harus batasi makanan manis, kue manis, ya donat, ataupun makanan manis lainnya. Karena mengkonsumsi gula yang berlebihan ini merusak pembuluh darah, bisa bikin obesitas, bisa meningkatkan kegemukan berat badan ya. Kemudian bisa nanti resiko diabetes. Ya jadi ini nanti akhirnya apa? Akhirnya nanti berisiko stroke berulang. Nah, kemudian ya batasi gula harian ini maksimal, yaitu 4 sendok makan per harinya. Yang kelima, makanan asin. Nah, makanan asin ataupun tinggi garam, ya misalkan ya natrium ataupun garam, ini bisa memicu lonjakan tekanan darah. Bila tidak dikendalikan ataupun dikontrol, ya akan rentan mengalami darah tinggi, hipertensi, ya akhirnya memicu stroke berulang ataupun stroke-nya datang lagi. Jadi perlu dibatasi ya konsumsi garam ataupun natrium dalam masakan misalkan sehari-hari. Jadi jangan sampai mengkonsumsi garamnya banyak ya, karena saya biasanya makan asin-asin itu enak. Ya maksimal itu 1 sendok teh garam itu sehari. Yang keenam, makanan berlemak. Makanan yang mengandung lemak, ya khususnya lemak jahat, ya ini misalkan lemak jenuh dan juga lemak trans. Nah, lemak jenuh dan lemak trans ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Nah, LDL ya ataupun kolesterol jahat kalau seandainya berlebihan ini dapat ya penumpukan di pembuluh darah ataupun arteri. Akhirnya bisa menyempit, menghambat aliran baik ke jantung, ke otak, ya sehingga meningkatkan resiko serangan jantung ataupun stroke. Kemudian
kalau lemak jenuh, ya contohnya daging merah, kulit ayam, ya produk susu. Nah, kemudian kalau lemak trans, contohnya biskuit, ya makanan beku olahan, makanan ringan, ya keripik-keripik, ya goreng-gorengan, makanan siap saji, ya ataupun cepat saji tadi, ya kemudian margarin. Makanan yang sehat dapat membantu pemulihan stroke. Jadi penting sekali menjaga pola makan setelah stroke. Nah, berbagai makanan untuk penderita stroke yang direkomendasikan oleh The American Heart Association dan American Stroke Association adalah sayur-sayuran dan buah-buahan ya seperti jeruk, apel, pir, bayam, dan brokoli. Kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan tinggi serat lainnya seperti roti, gandum, wortel, dan kacang merah. Kemudian ikan, ya ini minimal 2 kali seminggu ya karena mengandung asam lemak omega 3 dalam ikan. Karena ini bisa menurunkan resiko stroke. Ya contohnya ya ikan tuna, teri basah ya bukan ikan asin teri, kemudian lele dan ikan nila. Kemudian kalau seandainya kalian mau daging sapi ya ataupun daging unggas, ya pilihlah yang tanpa lemak dan juga tanpa kulitnya. Untuk susu ya ini boleh, tapi pilihlah susu yang rendah lemak ataupun tanpa lemak. Nah, kemudian kalau kacang almond, ya biji labu, ya tomat, jeruk tadi, sereal, ubi jalar, ya bawang putih dan pisang, ya ini termasuk dia kaya akan asam folat, vitamin B6, ya B12, vitamin C, dan vitamin E, tinggi kalium dan magnesium. Ya, jadi ini bisa menurunkan resiko stroke dan memperbaiki fungsi tubuh setelah stroke. Yang perlu teman-teman ketahui ya, dengan memperhatikan asupan makanan untuk penderita stroke, ini bisa mencegah komplikasi dan kemungkinan stroke-nya kambuh ataupun berulang. Jadi, kalau kamu sembarangan makan, ya ini lebih beresiko untuk berulang dan malah mengalami penyakit lainnya, entah itu jantung, ya kolesterol tinggi, hipertensi, obesitas, diabetes ataupun gagal ginjal. Oke ya, itu tadi pantangan makanan untuk penderita stroke. Ya semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di like, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Sampai jumpa.